Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Konversi. Perkenalkan, saya Nisa Listia Merdasari. Saya mahasiswi Universitas Aisyah King Sewu, Prodi Keperawatan Konversi. Perkenalkan, nama saya Adam Dr. Kusuma. Saya dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hersatito Abdullah. Saya dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Nurmasari Hasan, NIM 2201011006P. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 2201011084P. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari, mahasiswa S1 Keperawatan Konversi. Saya Aulia, mahasiswi S1 Keperawatan Konversi. Perkenalkan, nama saya Evi, saya dari Stikes Aisyah, jurusan S1 Konferensi. Perkenalkan, nama saya Puput Yulianti, saya dari Prodi S1 Keperawatan Konversi. Perkenalkan, nama saya Ronaldo, saya dari program studi S1 Keperawatan Konversi dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Andrian, saya berasal dari kelompok 14. Pengertian sistem kardiovaskuler. Definisi: sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan nutrisi dan suplai oksigen ke tubuh yang diperlukan dalam metabolisme tubuh. Jantung adalah organ muskular berongga yang bentuknya menyerupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dalam rongga toraks atau rongga dada pada bagian mediastinum. Perikardium. Perikardium sendiri merupakan kantong pembungkus jantung dan pangkal pembuluh darah besar. Terletak dalam mediastinum medius dan posterior, terdapat korpus dan rawan IGA 2 sampai IGA 4. Terbagi menjadi dua, perikardium fibrosus dan serosus. Pada permukaan posterior jantung, lipatan perikardium serosus sekitar vena membentuk resus, yaitu sinus obligus dan sinus transversus. Perikardium fibrosum. Bagian fibrosa kantong dan berfungsi mengatasi pergerakan jantung. Perikardium ini bersatu dengan selubung luar pembuluh darah besar. Perikardium ini melekat dengan sternum melalui ligamentum sternoperikardial. Perikardium serosum. Perikardium serosum terbagi menjadi dua, diantaranya yang pertama yaitu perikardium pericalis, membatasi dengan perikardium fibrosum epikardium, dan yang kedua yaitu perikardium visceralis dengan celah dinamakan cavitas pericardialis dengan sedikit cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk mempermudah pergerakan jantung. Letak-letak jantung yang pertama yaitu dinding jantung berhubungan dengan sternum, kemudian dinding di samping berhubungan dengan paru-paru, dinding atas setinggi torokal, dinding belakang berhubungan dengan alat-alat mediastinum posterior, esofagus, aorta descendens, dan kolumna vertebralis. Yang terakhir yaitu bagian bawah yang berhubungan dengan diafragma. Dinding jantung. Dinding jantung terdiri dari 3 lapis. Yang pertama ada endokardium, yang kedua ada miokardium, yang ketiga ada epikardium. Endokardium berfungsi mengatur kontraksi jantung, membantu perkembangan jantung, dan dapat mengatur komposisi darah pada jaringan jantung. Yang kedua ada miokardium, berfungsi merangsang kontraksi jantung untuk memompa darah dari ventrikel dan melemaskan jantung, untuk memungkinkan atrium untuk menerima darah. Yang ketiga ada epikardium. Epikardium berfungsi lapisan pelindung terluar dari dinding jantung. Otot jantung bersifat lurik sehingga dapat berkontraksi secara ritmis dan otomatis. Otot jantung hanya terdapat pada miokard atau lapisan otot jantung dan dinding pembuluh darah. Katup jantung. Katup jantung terbagi menjadi 4, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup bikuspid, katup aorta. Katup trikuspid berada di atrium kanan, di artikel kanan. Bila katup ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju vertikel kanan. Katup pulmonal, setelah katup trikuspid tertutup, darah akan mengalir ke vertikel kanan melalui truncus pulmonalis. Katup bikuspid, katup ini mengatur aliran darah dari atrium kiri menuju atrium kanan. Katup aorta, katup ini terdiri dari 3 daun.
Katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini akan membuka pada saat vertikal kiri berkontraksi sehingga darah akan mengalir ke seluruh tubuh. Jantung. Sel kontraktil jantung, di mana sel kontraktil ini mencakup 99% dari sel yang ada di dalam jantung. Sel ini bekerja memompa darah secara mekanis. Sel kontraktil ini tidak dapat menghasilkan potensial aksinya sendiri. Sel ini akan menunggu dari sel otoritmik, barulah ia akan melakukan tugasnya dalam pemompaan darah. Sel otoritmik adalah merupakan sel yang bertugas mengirimkan potensial aksinya pada sel kontraktil. Sistem konduksi jantung. Yang pertama ada SA node, yaitu tumpukan jaringan neuromuskular yang kecil berada di dalam dinding atrium kanan di ujung kristal terminalis. Yang kedua ada AV node, susunannya sama dengan SA node, berada di dalam septum atrium dekat muara sinus koronari. Yang ketiga ada bundle atrioventrikuler, yaitu dari mandel AV berjalan ke arah depan pada tepi posterior dan tepi bawah pars membranea septum interventrikuler. Selanjutnya ada serabut penghubung terminal ataupun Purkinje, yaitu anyaman yang berada pada endokardium menyebar pada kedua ventrikel. Elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG adalah rekaman grafis aktivitas listrik yang menyertai konstruksi atrium dan ventrikel jantung. Aliran listrik yang dihasilkan jantung selama siklus jantung dapat dikenali pada permukaan tubuh oleh elektroda elektrokardiogram. Dinamika jantung. Output jantung adalah parameter aliran darah global yang menarik dalam hemodinamik. Studi tentang aliran darah, faktor yang mempengaruhi volume stroke dan detak jantung juga mempengaruhi curah jantung. Pada prinsip latihan adalah memberikan tekanan fisik secara teratur, sistematik, berkesinambungan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kemampuan fisik di dalam melakukan aktivitas. Latihan fisik merupakan pemberian atau beban fisik pada tubuh secara teratur, sistematis, dan berkesinambungan melalui program latihan yang tepat. Anatomi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu adalah jalan atau prasarana yang digunakan aliran darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sistem yang digunakan pada pembuluh darah yaitu sistem yang tertutup, serta menggunakan jantung sebagai pompanya. Lalu fungsi pembuluh darah adalah untuk mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Dan sistem tersebut atau fungsi tersebut dinamakan dengan sirkulasi darah. Perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler yaitu arteri adalah pembuluh darah besar yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, memiliki dinding yang tebal serta elastis dan memiliki satu katup di dekat pangkal jantung. Lalu vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung, memiliki dinding yang tipis serta kaku. Lalu kapiler adalah pembuluh darah kecil yang menghubungkan antara vena dan arteri.